Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita membahas halaman 59 kemudian nanti 60 mengenai borjuis ya, borju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Thaminan, nomor 8 dari syubhat atau kecurigaan tentang At-Turath wa Tajdid karya Hasan Hanafi. Wala ya'ni At-Turath wa Tajdidu akhiran muhawalatan takumu biha at-tabaqah al-burjuasiyah. Pada akhirnya tradisi dan pembaruan yang digagas oleh Hasan Hanafi tidak berarti upaya yang dilakukan oleh kelas borjuis. Kelas borjuis itu sebenarnya kelas pedagang kalau di Eropa ya. Jadi kalau di Eropa itu ada kelas bangsawan, kelas agamawan, lantas kemudian ada kelas menengah yang digerakkan oleh para pedagang. Kemudian di akhir abad pertengahan, kelas menengah ini yang kemudian disebut sebagai borjuis itu lebih dominan, lebih menguasai negara, bisa mempengaruhi bangsawan, dan juga akhirnya mengubah Eropa ya. Tapi imbasnya nanti ada kolonialisme atau imperialisme. Nah, ini Hanafi mengatakan bahwa dia menggagas At-Turath wa Tajdid itu bukan sebagai bagian dari kelas borjuis. Karena begini, kelas borjuis itu di Eropa pada awalnya dianggap baik-baik saja, tapi lama-kelamaan dia menjadi kelas yang menggerakkan kapitalisme yang kemudian dalam tanda kutip menindas kelas pekerja. Jadi kaum borju ada lagu rapnya itu tahun 2000-an, 90 2000-an itu ada borju gitu kan, tentang lagunya rap. Itu mengatakan tentang orang-orang kaya yang kemudian adigang-adigung adiguna lah. Nah, semacam itu. Nah, ada pihak yang mengkritik Hanafi, menuduh Hanafi pemikirannya itu pemikiran borjuis. Nah, Hanafi di sini mengatakan tidak. Auman yantami ilaiha, atau orang yang berafiliasi pada kelas borjuis. Wallati tazghilu nafsaha bitsaqafah dunal waqi'. Ini didefinisikan di sini, orang borjuis adalah yang disibukkan dengan kebudayaan tanpa realitas. Belajar sesuatu murni untuk belajar, bukan untuk sesuatu yang nanti mengubah sesuatu yang real. Tidak diselaraskan dengan kondisi yang konkret. Paling tidak kalau kalian belajar filsafat Yunani itu juga filsafat didefinisikan sebagai
kajian tentang hakikat kebenaran, untuk kebenaran itu sendiri, itu dilakukan oleh kaum bangsawan yang mana mereka punya budak. Karena semuanya sudah dikerjakan oleh budak, mereka bisa leha-leha, akhirnya belajar ya hanya untuk belajar, nggak ada juntrungannya gitu loh. Ini apa urusannya kita belajar itu? Nah itu ya udah belajar untuk belajar. Nah di sini apa namanya, kaum borjuis menurut hemat Hanafi yang dicatat di sini adalah orang yang hanya teori saja, tidak ada unsur prakteknya. Ba'da ta'manat itma'nat, ba'daan itma'anat, setelah nyaman likifayatiha al-madiyah, setelah kecukupan material mereka. Mengapa mereka mengkaji sesuatu tanpa sisi praksis? Ya karena sudah selesai dengan kebutuhan material. Utamanya sih terjadi di Eropa ya, utamanya dari mulai Yunani. Kalau ilmu di peradaban timur, dari China, Babilonia, Mesir, itu rata-rata sifatnya praksis. Misalnya ilmu tentang astronomi yang dikembangkan oleh orang-orang di Babilonia, Mesopotamia ya, Mesopotamia itu Irak, Iran. Itu kan ditujukan untuk mengatur masa tanam, praktis ya. Begitu juga ketika astronomi diberlakukan di Mesir, itu juga untuk mengatur masa tanam juga, karena peradabannya peradaban pertanian. Jadi belajar astronomi itu bukan sekedar belajar perbintangan ansih, tapi ada unsur-unsur yang konkret. Hanafi mengkritik kalau orang-orang borjuis murni itu belajar hanya untuk belajar. Allati tushilu nafsaha bin nadhar dunal mumaratha al amaliyah tadi ya. Orang yang sibuk atau menyibukkan dirinya dengan teori tanpa praktek. Ba'da an ja'alat nafsaha, setelah mereka menjadikan diri mereka mumathilatan sebagai representasi li thaqafatil jamaah, bagi kebudayaan kelompok, wal haris ala haqqiha, yang bersungguh-sungguh mengejar haknya. Problemnya nanti akan kelihatan kaum borjuis itu adalah orang yang teoritis, kemudian mengejar pentingannya saja. Kalaupun mereka mempelajari sesuatu, maka yang dipelajari itu adalah sesuatu yang untuk menguntungkan dirinya. Nah, kayak sekarang ada pendidikan vokasi ya di Indonesia ya, kemudian bagaimana pendidikan itu dilarikan ke industri dan seterusnya. Memang sepertinya bagus ya, praksis nih. Itu sebenarnya pada titik tertentu itu trik kaum kapitalis. Jadi kalian kalau belajar di SMK kayak gitu, akhirnya ujung-ujungnya jadi tukang. Ya. Nah itu juga jelek. Praksisnya bukan praksis yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi hanya menjadikan masyarakat sebagai kaum buruh saja, yang kemudian gajinya ditentukan oleh mereka, dan mereka yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang diproduksi, penghasilannya lebih besar. Macam itu. Contoh misalnya buruh-buruh yang membuat sepatu yang harganya paling murah 1 juta gitu. Itu saya temuin tempo hari gajinya paling banter UMR. Nah kalau UMR kemudian nggak sanggup dia membeli sepatu yang dia sehari-hari dia buat gitu loh. Itu jahatnya kapitalis. Nah ini sama aja tadi. Mereka sebenarnya kalaupun seolah-olah praktis, ilmu yang mereka pelajari itu hanya untuk
memenuhi kepentingan mereka. Ya, oke. Kenapa Hanafi tidak sepakat dengan kaum borjuis atau pemikirannya bukan untuk menopang borjuisme? Wadzalika li annal amala tsaqafiyya, karena kerja kebudayaan itu juz'un mim bina'il waqi', bagian dari pembentukan realitas wa fahmin lahu, dan pemahaman bagi realitas. Kerja kebudayaan itu tidak semata-mata kerja teoritis, tapi apa? Bagian dari membangun serta memahami realitas. Maka kalau kalian baca sejarah kebudayaan Indonesia, itu ada perseteruan antara manifesto kebudayaan dengan lekra. Lekra itu lebih dekat ke PKI ya. Kalau manifesto kebudayaan itu nanti tokoh-tokohnya ya seperti Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Nah, Hanafi pada titik tertentu sebenarnya lebih ke dekat ke lekra ini. Jadi seni itu bukan untuk seni, budaya itu bukan untuk budaya, tapi untuk realitas. Jangan kita, misalnya itu kan kalau orang Manikebu itu di manifesto kebudayaan disingkat dengan Manikebu, sindir dengan ungkapan mereka sebagai sastrawan salon, ya, membahas soal hal ihwal yang gak ada urusannya dengan publik. Nah, sementara orang-orang lekra itu menulis sesuatu ada tujuan untuk mengubah realitas. Salah satu contoh dedengkot lekra Pramodyanan Tatur. Kalian kalau membaca tetraloginya itu kan sangat menggugah itu. Dia membahas tentang Mingke, tentang, kan sudah difilmkan juga kan, Bumi Manusia. Itu kalian membaca itu banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk bergerak sebenarnya. Nah, amal at-tsaqafi itu lebih dekat kepada pemahaman dan upaya membentuk realitas. Nah, itu beda dengan borjuis tadi. Borjuis masa bodoh dengan realitas, yang penting gue kaya. Itu borjuis. Maka kemudian ada kenapa di Indonesia kemudian ada perusakan lingkungan, itu borjuis semua itu. Kaum kapitalis utamanya. Mereka nggak peduli dengan misalnya Papua emasnya diambil tapi di tempatnya disebut sebagai Tembagapura. Itu kan kebohongan yang parah itu. Tanah yang isinya emas disebut Tembagapura. Kemudian dikeruk sedemikian rupa, Indonesia cuma dapatnya sedikit, dan itu pun yang menikmati hanya segelintir orang, sementara warga Papua sendiri yang tanahnya dikeruk sedemikian rupa itu tetap terbelakang. Nah, itu tadi jahatnya orang kapitalis dari borjuis. Nah, itu tadi beda dengan mereka. Hanafi berusaha memahami dan membentuk realitas, niatnya saja. Wahua, tradisi dan pembaruan, laisa amalan lil burjuasiyah, bukanlah kinerja untuk kaum borjuis. Wahatta walau kanat watoniatan, meskipun yang digagas adalah gagasan nasionalis. Jadi ada titik temu antara borjuisme di orang-orang borjuis di Mesir, di Arab, dengan Hanafi dan kawan-kawan, yaitu sama-sama watoni, sama-sama cinta tanah air, nasionalis. Di Indonesia juga sama kan, orang-orang yang borjuis juga nanti seolah-olah aja nasionalis. nanti kita akan lihat. Tadi, oke, sama-sama nasionalis, tapi
ini bukan kinerja untuk kaum borjuis. Bal akan tetapi sebaliknya, huwa tradisi dan pembaruan itu amalun litoli atit tobakoh al amil. Kinerja yang dilakukan kinerja untuk perintis kelas pekerja, atau bahasa Marxisnya adalah proletar, kaum buruh. Buku ini adalah untuk kaum proletar, untuk kaum buruh, untuk kaum pekerja. Kenapa? Li'annahu i'adatun litafsiratit tarikh. Karena tradisi dan pembaruan adalah penafsiran ulang atas sejarah. Min wajhi nadriha, dari sudut pandang kelas pekerja, wa binaan ala mutatallibatiha, dan berdasarkan pada kebutuhan kelas pekerja. Kelas pekerja seperti apa? Maksud kelas pekerja di sini adalah masyarakat secara umum, kaum buruh, kaum tani, mustad'afin, ya bahasa lainnya itu. Kemudian seperti apa? Sejarah seharusnya menguntungkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah kaum mayoritas, ya. Petani ya di Indonesia. Itu seharusnya Indonesia itu lebih menguntungkan petani, seharusnya ya. Kaum buruh kan baru di Indonesia ya. Kalau sekarang juga sama, kaum buruh. Kalau dulu itu kaum petani. Tapi kalau di Indonesia kemudian petani dan buruh malah termarginalkan, nah ada yang keliru di Indonesia. Ada yang keliru itu. Nah itu berarti Indonesia dikuasai oleh kaum borjuis, kaum kapitalis sampai detik ini. Kalau kemudian kita ngomong agak keras sedikit, kita seolah-olah Marxis, padahal bukan. Ya, tidak selalu bahwa kita kalau membela petani, membela apa namanya kaum buruh dianggap kiri, ya memang kiri, tapi kiri itu tidak selalu Marxis ya, dan tidak dengan demikian ateis, tidak. Kita membela kaum mayoritas yang tertindas, yang mungkin kayak kita kemudian membela santri itu sama, mustad'afin di Indonesia. Mustad'afin santri itu. Kita apa namanya cenderungnya kan nerimo yang pandum gitu ya. Kemudian ketika harus bergerak, tapi habis itu pulang ke pesantren aja ya. Kemerdekaan kita kan kayak gitu. Ketika Indonesia membutuhkan tenaga santri turun dengan resolusi jihad. Tapi setelah Indonesia kemudian terbebas dari penjajah, para santri balik lagi ke pesantren kan. Sementara ini orang-orang yang katanya nasionalis, itu kemudian mereka memegang pos-pos penting, jadi tentara dan seterusnya. Pak kamu santri ya tetap berada di pesantren dan kemudian termarginalkan. Nah itu loh. Ini kita membela mustad'afin gampangnya. Nah salah satunya adalah tobaqoh al-amilah. Masuk di dalamnya adalah petani termasuk. Wal mutsaqqafuna, budayawan, itu juz'un minat tobaqoh al-amilah, bagian dari kelas pekerja. Ya, Hanafi ini dia menarik orang-orang budaya seperti dirinya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai budayawan, tapi tidak dengan meletakkannya pada kaum borjuis, melainkan pada kelas pekerja. Budayawan itu adalah kelas pekerja. Kenapa? Karena tadi dia tugasnya tidak hanya berteori, melainkan berusaha mempraktekkan apa yang dia ketahui. Dia juga punya tugas untuk mengubah realitas. Dan lagi pula dia juga sebenarnya kan bekerja untuk masyarakat semacam itu. Ya. Fal amalu, kerja kebudayaan maksudnya,
wal mumarathatul amatu adalah praktek umum likulli fi'lin bagi setiap tindakan yahdifu ila taghyiril waqi yang bertujuan untuk mengubah realitas. Kenapa budayawan disebut sebagai kelas pekerja? Karena kelas pekerja itu berusaha mengubah realitas, dan budayawan yang berusaha mengubah realitas itu masuk ke gerbongnya kelas pekerja. Kelas pekerja kan mengubah realitas ya. Misalnya buruh itu kan dari plastik nanti diubah menjadi pulpen misalnya. Dari kayu diubah menjadi meja, itu kan mengubah realitas. Petani dari tanah yang gersang kemudian dipacul menjadi sawah, sawah menghasilkan padi dan seterusnya. Nah itu budayawan juga sejauh dia memikirkan realitas, dia masuk ke gerbong al-tabaqah al-amilah, kelas pekerja. Wa mahma yakun min syai'in, walaupun kerja itu dari sesuatu, fanahnu maka kami muthaqafiyun hadal asri, budayawan era ini, mazilna nantasibu ila tabaqah al mutawassithah, masih berafiliasi dengan kelas menengah. Walakinnaha tabaqah watoniyah, akan tetapi ia kelas nasionalis, nantasibu ilaiha, yang kita berafiliasi padanya, bibinaiha, dengan strukturnya an-nafsi yang psikis, wa takwiniha ats-tsaqafi, dan formasi kulturalnya. Walakin ikhtiyaruna minat tabaqah al-amilah, akan tetapi pilihan kita kepada kelas pekerja, wa mazala amamuha daurun lam tu'adduhu ba'du, dan di depannya masih ada peran yang belum selesai dilakukan. Ini semoga nggak jatuh. Nanti akan ada di atasnya kelas feodal, tapi yang kita menyebutkan ini aja ya, kelas menengah. Ada kelas menengah, kemudian itu mungkin muncul dua hal ya. Satu, kelas menengah yang borjuis ya, baik dia masuk ke dalam kelompok itu atau paling dia mendukung ke arah borjuasi, atau yang sini adalah kelas proletar. Nah, Hanafi ke sini ya, kelas menengah. Kita perlu sedikit mengetahui sosiologi ala Eropa yang kemudian berlaku di dunia ya. Di kelas itu paling tidak ada tiga kelas. Kelas atas itu diisi oleh dua pihak nih. Pertama adalah kelas atas itu diisi oleh kaum bangsawan. Kedua adalah kaum agamawan. Dan ini nanti dua-duanya itu adalah iktoi, feodal, tuan tanah. Bangsawan adalah tuan tanah. Kemudian agamawan juga punya tanah yang luas juga. Nah, iktoi. Nah, kelas menengah itu kalau di Eropa awalnya adalah kaum pedagang. Kelas menengah itu. Kelas menengah nanti kemudian dia lari ke borjuis, kaya nih. Bawahnya lagi proletar, itu sebenarnya lebih bawah lagi nih ya. Mungkin kalau di India itu sudra lah ya. Ya. Kalau di India kasta istilahnya ya. Kasta Brahmana itu
eh, kiai gitulah ya kalau di Indonesianya ya, agamawan atau ilmuwan juga sama, ilmuwan, akademisi, guru itu seharusnya adalah brahmana ya, seharusnya itu. Kemudian kelas kesatria, satria itu tadi yang saya sebut sebagai apa namanya, kalau di Eropa itu bangsawan dalam pengertian pemegang kekuasaan lah. Kemudian nanti ada waisya, waisya itu kelas yang tadi disebut kalau di sini kelas menengah sebenarnya, yaitu pengusaha, pedagang, petani dan seterusnya. Nah, kemudian bawahnya adalah yang kayak kaum buruh, itu maksudnya adalah kelas sudra itu ya. Kelas sudra itu yang dia tani tapi bukan pemilik tanah, buruh tani saya gitu. Nah, ini Hanafi dia melihat kalau ini paling tidak kaum buruh lah. Alih-alih mendukung orang-orang yang the have ya, orang-orang kaya, Hanafi menyatakan bahwa para budayawan itu masuknya ke sono ya, proletar. Minimal kami bukan bagian dari orang yang kasta rendah, cuman dan tidak disebutkan sebagai kasta rendah juga proletar. Tapi melihatnya adalah kami peduli kepada kaum proletar, kurang lebih semacam itu. Walladhi yakudu al-asra al-an, yang memimpin zaman sekarang, huwa yaminul burjuasiyah, adalah borjuasi kanan. Layasaruha, bukan borjuasi kiri. Al burjuasiyah. Al burjuasiyah allati warafat al-iqta al-qadim, yaitu borjuasi yang mewarisi feodalisme lama. Nih. Tadi ada istilahnya iqta. Iqta itu feodal. Kemarin sempat ramai ya kan istilah feodal. Tahu istilah feodal? Feodal itu tuan tanah. Tuan tanah. Feodal ini melahirkan dua nih. Kaum borjuis kanan, kaum borjuis kiri. Ini Hanafi paling tidak melihat kondisi orang Mesir ya. Rata-rata ini masuk, ini dua hal ini masuk ke dalam kelompok budayawan. Kaum budayawan di Mesir itu rata-rata anaknya kaum feodal. Orang tuanya adalah orang-orang kaya, punya tanah luas gitu. Saya bagian dari anak feodal juga. Nah, ada dua pilihan nanti. Apakah borjuasi kanan atau borjuasi kiri? Hanafi mengatakan sekarang yang berkuasa adalah borjuasi kanan. Borjuasi kanan. Tapi nanti Hanafi lebih memilih ke sini. Ini yang penguasa ini. Ini Hanafi di sini. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum borjuis kanan? Tarfa'us syi'arat, mengangkat panji-panji, banyak berkampanye maksudnya. Wa tatasattaru wara'aha, dan menutupi hal ihwal yang berada di balik yang dikampanyekan. Maksud-maksud terselubungnya itu ditutupi maksudnya. Banyak ngecap tapi motif di belakangnya disembunyikan. Min ajlil khusul ala makasibah khosotin bitobaqotiha, demi mencapai kepentingan khusus bagi kelasnya. Mumathilata thaqafatin wa toniyatin, mereka merepresentasikan
kebudayaan nasional tufasiruha limaslahatiha al-khosoh, yang ditafsirkan untuk kemaslahatan kaum borjuis kanan itu yang khusus ya, kemaslahatan khusus mereka. Waduna tabanni ayya thaqafatin kharijiyatin, tanpa mengadopsi kebudayaan luar, bal tattahimu kulla thaqafatin kharijiyatin, justru menuduh semua kebudayaan luar, tuhaddidu makasibaha atau baqiyah, mengancam kepentingan kelompok bil afkar al mustawrodah al hadamah, dengan pemikiran impor yang merusak. Cobain dulu. Kaum borjuis kanan itu mengaku apa? Nasionalis. Mengaku nasionalis dan menolak semua kebudayaan asing. Masih ingat nggak? Ini 10 tahun terakhir kita suka denger ini. Nasionalis Indonesia gitu-gitu kan. Dan menolak asing dan aseng. Iya. Dan menganggapnya asing dan aseng itu adalah yang merusak kita semua. Bocor gitu lah. Mereka pandai menggunakan syiarat, panji-panji, konsep-konsep sedemikian rupa, tapi ditutupi kepentingan aslinya. Aslinya apa? Nah, kalau kita hati-hati sebenarnya kita tahu. Cuman Indonesia kan ya gitulah ya, kita sulit ngomongnya ya. Sulit ngomongnya. Dengan joget-jogetan jadi presiden. Dan kita pilih itu. Wa yaminul burjuasiyah, borjuasi kanan, wal janah al khain minat tabaqah al mutawassithah, adalah sayap pengkhianat dari kelas menengah. Ini kelas menengah ini. Kelas menengah. Sama-sama kelas menengah. Cuma ini adalah pengkhianat, kata Hanafi. Ini pengkhianat nih. Karena tadi mereka sebenarnya punya agenda kepentingan kelompoknya yang disembunyikan. Ini nanti akan kelihatan kok satu persatu. Akan kelihatan. Sekarang aja udah mulai kelihatan kok, ya kan? Kita ditipu juga nih soal kemarin Hari Pahlawan kan, kita orang NU seneng, yeay Gus Dur jadi pahlawan nasional. Padahal Gusnya sendiri orang patean kata Gus Dur ya kalau, ya kan? Tapi itu tadi ada sesuatu yang disembunyikan di balik dengan cara itu. Walayakillu khianatan anil janah al amil al mubashir, dan pengkhianatannya tidak kurang terhadap kaum proletar tadi, kelas pekerja. Ya, kalau ini penguasa dan pengusaha nih, ya, orang-orang kaya, orang kaya. Kalau ini biasanya kurang. Mereka tidak hanya mereka mengkhianati bangsa dan juga mengkhianati kelas pekerja. Seperti yang tadi saya bilang, hatta kampus sekalipun kalian kalau perhatikan itu yang gajinya tinggi itu yang atas-atas itu, yang benar-benar kerja fisik itu penghasilannya kecil. Kalian kalau tahu ada komisaris ya, komisaris itu kan ngantornya sebulan sekali, tapi gajinya paling nggak bisa sampai 50 juta sebulan. Sementara yang kerja tiap hari paling nggak berarti sebulan itu ngantor 20 hari ya. 20 hari kurangi Sabtu Minggu ya. Berarti 20 hari itu gajinya taruhlah UMR. Atau 2 kali UMR lah taruhlah. Ini yang sehari masuk, dan itu belum tentu paham dengan apa yang terjadi
di perusahaan yang digeluti loh, belum tentu paham. Sebulan sekali. Kenapa bisa menempati posisi itu? Ya karena politik. Nah, ini makanya tadi pengkhianat. Khianat. Kita BUMN banyak tapi kemudian mau untung atau rugi ada istilahnya uang bonus untuk untuk komisaris. Tiantemen atau apalah istilahnya. Ada uang bonus itu. Walaupun merugi. Apa perusahaan yang merugi misalnya Garuda merugi. Garuda PLN merugi. Pertamina merugi. Tidak. Nah itu walaupun merugi para komisarisnya itu tetap dapat bonus. Sementara nanti kalau ada PHK ya yang pertama dikorbankan pasti ini kelas pekerja dulu, pengurangan itu. Jadi efisiensi, jadi istilah apa? Efisiensi. Perusahaan kita merugi, maka yang dibuang malah yang kerja. Yang nggak kerja itu malah dikasih duit. Keren kan? Itu borjuis. Amat toli atut tobaqoh al mutawassito. Adapun perintis dari kelas menengah, ini maksudnya ya di sini nih. Allati tantasibu nafsaha nidol wa nafsiyan wa nidolian ila tobaqoh al amilah, yang berafiliasi secara psikis dan militan kepada kelas pekerja. Fa inna bi imkaniha an taquma bi amaliha an-nadhari fit turas wa tajid. Maka mungkin baginya untuk melakukan kerja teoritis dalam tradisi dan pembaruan. Maksudnya Hanafi. Nah, Hanafi di sini nih. Oke lah, taruhlah dia nyebut dirinya borjuis, tapi borjuisnya kiri gitu. Nah di sini dia mungkin untuk melakukan pembaruan tradisi, itu satu. Kemudian wa antatanadola bil fi'li, dan mungkin pula untuk berjuang secara aktual, siap untuk bertarung bersama dengan kelas pekerja, demonstrasi dan kalau ini nggak mungkin ini. Udahlah gitu-gitu aja. Di sini nih nyantai-nyantai aja, yang penting nyaman, bisnis, cuan gitu loh. Kalau banyak demo ini kita nggak bisa bisnis. Itu di sini semua. Nah, Hanafi enggak. Ya. Wa antu jannida al jamahir, mungkin pula baginya untuk menggerakkan atau memobilisasi massa. Wa antu marisa siyasah yaumian, dan mempraktekkan politik harian min ajli tahqiqin ideologiyatiha, demi merealisasikan ideologinya. Berpolitik, menggerakkan massa, ikut demo. Nah ini borjuis dalam tanda kutip kiri ya. Kelas menengah yang siap untuk berafiliasi dengan kelas pekerja. An-nadhar wal amalu wajihatani li syai'in wahid. Teori dan praktek adalah dua sisi satu mata uang. Teori dan praktek itu harus berbarengan. Wa yumkinul qiyamu bil muhimmataini ma'an. Mungkin untuk melakukan keduanya. Teori dan praktek itu bukan hanya prinsipnya orang-orang Marxis loh. Islam juga sama. Apa buktinya? Buktinya Islam, kalau kita ini agama kita, kalau diperes intinya apa? Amanu wa amilus solihat. Iman itu kan teori. Ya, rukun iman kan teori. Nah, amalus solihat itu adalah praksis. Ada kata-kata apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa praktek bagaikan pohon tanpa buah. Wong Jawane apa? Ilmu kanthi laku. Ilmu itu tampak pada prakteknya,
prakteknya pun dalam pengertian yang konkret ya. Contoh misalnya gini, kita sholat. Sholat itu prakteknya kan bukan sekedar gerakan dan ucapan itu. Intinya kan tanha anil fahsya wal munkar. Berarti menjadi orang baik. Ya. Kemudian apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Mauqut, waktu. Berarti orang yang sungguh-sungguh sholat, artinya menghayati, mempraktekkan makna intrinsik dari sholat, itu maka dia berusaha untuk tepat waktu. Kalian merhatiin nggak? Saya kalau ngajar di kalian ini sebelum jam 8 saya udah ada di sini. Itu saya tempoh hari bilang, itu istilahnya bukan on time tapi in time. Kalau on time itu kita mulai belajar jam 8, kita datang jam 8, itu on time. Lebih dahsyat lagi adalah in time. Sebelum waktunya udah ada. Itu salah satu filosofi sholat. Sholat itu bisa nggak kita ruku langsung sujud atau langsung salam? Ada urutan kan? Artinya ada tertib. Kalau hidup kita kacau balau, nggak tertib, walaupun kalian sholat 5 waktu, itu pada hakikatnya nggak sholat. Ada orang yang sholat sesungguhnya, secara hakiki, itu hidupnya akan tertib. Nah, sebenarnya itu. Sejauh mana orang di Indonesia ini, orang Islam di Indonesia itu sungguh-sungguh sholat, kok saya ragu. Itu karena hanya ritual. Seolah-olah kalau udah sholat kayak gitu udah selesai. Padahal kemudian ditanyain apa, hidupnya kacau itu. Nah gitu ya, tertib kan. Kayak tempo hari itu ngobrol dengan kalian juga saya pernah bilang, kita sebenarnya Indonesia, umat Islam itu diajari tertib. Wudu kan harus tertib kan. Enggak yang kemudian kumur-kumur langsung cuci kaki kan. Kan ada urutannya kan, tertib. Artinya hidup tertib, kemudian antri, itu diajari oleh Islam loh. Tapi justru yang rapih dalam hal antri dan tadi ya, hidup secara teratur itu malah orang tapir ya. Singapura itu rapi, orang Jepang itu rapi. Nah, itu dia. Mereka jujur dan rapi yang kemarin saya bilang. Kehilangan handphone tinggal di sini sampai seminggu lagi masih tetap di sini. Paling enggak kemudian kita bisa nanya kemana gitu. Itu di Jepang, di Indonesia hilang, walaupun di masjid, ya kan? Nah, itu tadi. Itu berarti tanhanil fasya wal munkar enggak? Al amal wal an-nadhar wal amal itu wajihani li syai'in wahid. Dan mungkin dilakukan dua-duanya. Walau istaqsat al-mumarasatu fi waqtin ma, apabila praktek itu sulit di waktu tertentu, fa'alal aqal, maka minimal yatimul bina'un nadhari min khilalit turas wa tajid. Minimal bentukan teoritis itu sudah dilakukan melalui tradisi dan pembaruan. Itu Hanafi maksudnya gini, kalau bisa teori dan praktek. Tapi kalau praktek yang dimaksud adalah revolusi lah, perubahan lah, mengubah realitas. Kalau praktek revolusioner kok sulit, maka minimal teori yang menuju ke praktek itu sudah dibuat. Tradisi dan pembaruan itu kan bukan teoritis murni, tapi ada urusannya untuk mengubah realitas. Maka dia tidak 100% teoritis, tapi ada unsur praktisnya. Wahua, waktu yang tidak mungkin untuk praktek itu apa? Al-waktul ladzi tahtakiru fihi as-sultatu. Waktu yang mana di dalamnya
kekuasaan itu menimbun, ya, kekuasaan fil biladin namiyah, kekuasaan di negara berkembang itu menimbun al-amal asyasi, kinerja politik. Menimbun kinerja politik maksudnya apa? Menguasai dan membatasi. Waktu yang sulit untuk berevolusi adalah ketika kekuasaan itu penguasa menguasai politik, namanya kayak gitu. Ya kayak zaman Orde Baru itu kan sulit. Ya, perlu waktu panjang untuk kemudian melengsarkan Soeharto. Ini perlu diulang-ulang ini bahwa Soeharto itu dulu diktator, ya, dan butuh waktu yang panjang untuk melengsarkannya. Kemudian kemarin dijadikan pahlawan, itu anomali betul itu. Jadi yang kemarin demonstrasi tahun 98 itu penjahat semua jadi. Iyalah, pahlawan lawannya kan penjahat, ya. Nah, itu ironisnya adalah antara penjahat dan jagoannya akhirnya dijadikan pahlawan bareng-bareng, kan? Itu kan Gus Dur pasti aneh, woi, gue bareng nih jadi pahlawannya sama Pak Harto. Ya. Iya, tadi kapan sulit untuk melakukan kinerja politik yang konkret, ya ketika penguasa itu membatasi kinerja politik. Wa taj'alu mimarasati sya'bi lahu dorban minal khiyanah, dan menganggap praktek revolusioner maksudnya dari bangsa adalah semacam pengkhianatan wal khuruj an nidhamid daulah, dan keluar dari sistem negara. Tuh, ini maksud Hanafi, kalau kondisi itu sulit untuk melakukan perubahan atau penyadaran publik, maka ya udah teori saja. Kapan itu kondisinya sulit? Ya ketika penguasa sangat hegemonik. Kalau di Indonesia sekarang kondisinya sebenarnya berubah, ya. As-sultah latah takiru al-amal asyasi. Di Indonesia sekarang penguasa itu tidak menguasai politik secara umum, enggak. Tapi mengabaikan kritik. Coba kritik mahasiswa di akhir Agustus kemarin itu kan sekarang udah dilupakan. Udah nyantai-nyantai aja tuh. Yang kemarin di demo oleh mahasiswa dan seterusnya, bahkan dijarah oleh massa, itu kan udah mulai balik lagi ke posisi semula. Ada dua yang kembali ke posisi semula, ada dua yang dikeluarin, ya kan? Ya nggak tahu lah, ya, posisinya. Tapi intinya 17 plus 8 itu sudah hanya di posisi sebagai sejarah. Nah, kenapa? Karena memang ada al-mubalah. Al-mubalah itu EGP, emang gue pikirin. Nah, itu di Indonesia kecenderungan udah kayak gitu. Demokrasi yang kemudian ya udah, kalian demo ya demo aja. Apakah kemudian direspon untuk mengikuti apa yang kalian ingat? Nanti dulu. Yang jelas kalian mau ngomong apapun silahkan gitu. Tapi jangan harap saya dengarkan ya. Nah itu, di Indonesia udah sampai taraf itu. Jadi ini memang perlu al-amal asyasi wa tajdid jamahir Indonesia itu. Perlu Agustus 2025 jilid berikutnya. Nah itu tugas-tugas kalian ya. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.